bersama kemanusiaan. Para anak muda ini memenuhi panggilan jiwa untuk menjadi sukarelawan. Berguna bagi sesama telah mendatangkan kebahagiaan tersendiri, termasuk kepedulian terhadap alam yang sudah memberi segenap isinya kepada manusia. Edisi Milenial pekan ini, kita bakal berkenalan dengan para volunteer. Mereka memberi makna indahnya berbagi. Tersebutlah nama Ayub, salah satu founder Taman Edukasi Kampung Jawa. Dia yang saat itu masih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Banda Aceh bersama teman-temannya concern terhadap bidang pendidikan. Iya, saya kira di mana-mana itu sesuatu hal yang baru, tentu ada pertanyaan-pertanyaan tertentu atau sedikit resistensi, tapi tidak terlalu besar pada saat itu. Dan alhamdulillah karena kita datang dengan semangat yang positif, kita tidak mencoba mengganggu kondisi sosiologis di sini. Kita hanya mencoba mengambil sedikit waktu untuk supaya anak-anak mereka belajar. Dan setelah beberapa waktu, saya kira lumayan cepat, penerimaan di sini cukup luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang rata-rata keluarga di sini sudah mendukung kegiatan ini. Beralih ke Desi, cewek asli Lambaro, Aceh Besar ini terbang jauh-jauh ke timur Indonesia, Papua, guna menjadi pengajar untuk program Indonesia Mengajar. Selain mengajar untuk anak pribumi, kegiatan tersebut juga memberi pengalaman batin buat Desi hingga ia terpanggil kembali ke Papua untuk mengisi program penggerak masyarakat. Anak-anak Papua itu sebenarnya menurut saya sangat pintar sekali. Nah, pintarnya seorang anak kan berbeda-beda. Setiap anak tuh kita tidak bisa paksa bahwa mereka harus pintar sama halnya. Ada anak yang pintar matematika, ada anak yang pintar dengan bermain bola, ada anak yang pintar dengan melukis. Tugas kita sebagai seorang guru adalah melihat potensi anak-anak. Kita tidak bisa memaksakan dia pintar bermain bola, tapi kita paksakan belajar matematika dengan dia, tidak bisa. Jadi tugas kita seorang guru adalah melihat potensi itu dan mengarahkan, membimbing potensi yang ingin dicapai oleh dia. Betul-betul dia ahli. Ya, dan kasus anak Papua, mereka adalah motorik kasarnya lebih bagus daripada motorik halusnya. Jadi sabar kita itu penting sekali dalam menghadapi anak-anak Papua yang mungkin ketika kita jelaskan hari ini masih dalam ruangan, nanti tiba-tiba udah naik kelapa, udah ke pantai gitu. Jadi ya harus sabar dan mengikuti alur permainan mereka. Ekstrakurikulernya lebih unggul mungkin ya. Iya. Ekstrakurikulernya saya ngajarin mereka tari saman itu 1 bulan mereka bisa. Dan tampil di berbagai macam event dan mereka senang. Mereka malah senang dengan gerakan-gerakan yang seperti itu. Tak hanya manusia, alam dan segenap isinya juga menjadi bagian tak terpisahkan. Amin, seorang freediver mengaku jatuh cinta dengan alam bawah laut. Kecintaan pemuda yang tergabung dalam komunitas Megap ini diwujudkan dengan aksi rutin bersih-bersih bawah laut hingga kedalaman 5 meter. Kalau laut itu banyak pengunjungnya, sampah utama bisa jadi dari pengunjung laut itu sendiri. Dalam artian kita belum cukup belajar masalah peduli kepada sampah. Ada juga sumber sampah lainnya, misalnya terbawa dari daerah lain. Nah, seperti kata saya tadi, laut itu dinamis, tidak statis. Oke. Berupa sampah apa sih paling banyak ditemukan di bawah laut? Paling banyak kantong plastik, botol air mineral, ya itu, dan botol kaleng. Kalau di bawahnya botol kaleng itu lumayan banyak. Nah guys, itu dia para volunteer dengan aksi sosialnya, menularkan kebaikan untuk sesama. Dari Banda Aceh, tim Milenial, Serambi On TV.